Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hasad itu boleh mengikis atau menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sholat kita kerjakan, kita mendapat pahala. Puasa kita kerjakan, pahala kita dapat. Tetapi di dalam hati kita ini ada penyakit hati yang berupa hasad, maka sikit daripada kebaikan kita itu akan habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi ta'atihi wa jazruna an ma'siyatihi wa ashhadu an la ilaha illallahu bi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain adalah lissolati, untuk melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan minggu-minggu yang lalu kita telah membahas perihal tentang ijlis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Cegahlah 3 perkara dengan 3 perkara yang lain sehingga engkau akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Yang pertama adalah at-takabburu bitawaddu'i. Cegahlah sifat sombong dengan sifat tawadhu. Kemudian yang kedua wal hirsu bil qanaati. Cegahlah sifat tamak dengan sifat qanaah. Tamak itu ya tidak puas dengan pemberian Allah, kalau qanaah itu merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga adalah wal hasadu bin nasihati. Yang ketiga, cegahlah sifat hasad dengan nasihat-nasihat agama. Hasad itu apa? Hasad itu adalah iri hati, disebabkan karena sesuatu yang dimiliki oleh orang lain dan dia sendiri tidak memilikinya. Maka ini dinamakan dengan hasad. Lalu apakah hasad atau iri hati ini berbahaya? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu hadis baginda Nabi sampaikan, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-khotoba. Hasad itu boleh menghilangkan kebaikan. Hasad itu boleh mengikis atau menghilangkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Sholat kita kerjakan, kita mendapat pahala. Puasa kita kerjakan, pahala kita dapat. Tetapi di dalam hati kita ini ada penyakit hati yang berupa hasad, maka sikit daripada kebaikan kita itu akan habis. Sehingga nanti di akhirat kelak nampak kita banyak amal solehnya ketika di dunia, namun di saat Allah membagikan amal catatan kepada kita, kita buka ternyata kosong, tak ada amal catatannya. Kenapa? Sebab amal kebaikan kita sudah dirusak atau dihapuskan dengan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Umpama tadi itu takaburnya atau sombongnya, sifat hasadnya, sifat riyaknya, sifat ghibahnya atau tunjuk dirinya, ataupun sifat ujubnya, bangga dengan apa yang dia miliki. Yang demikian ini semua boleh menghilangkan sikit-sikit amal kebaikan kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah,
Di dalam hadis yang lain, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan perihal tentang bahayanya sifat hasad. Al hasadu yufsidul iman. Bukan hanya menghilangkan kebaikan-kebaikan yang ada dalam diri kita sifat hasad itu, tetapi sifat hasad itu pun juga boleh merusakkan daripada iman kita. Al hasadu yufsidul iman. Hasad itu boleh merusak daripada iman. Kama yufsidu as-sabru al-asala. Sebagaimana buah sobir yang boleh merusakkan manisnya madu. Jadi hasad itu boleh merusakkan iman kita sebagaimana buah sobir yang boleh merusakkan manisnya madu. Buah sobir itu apa? Buah sobir ini wallahu a'lam ya, buah apa, tapi sobir ini maknanya buah yang sangat pahit sekali. Pokoknya jenis buah yang buah itu sangat pahit sekali rasanya. Itu di tempat saya itu ada buah yang bentuknya bulat-bulat, warna coklat kecil-kecil. Itu kalau semisal dipecah semacam itu lalu diletakkan di lidah, itu kalau pagi kita letak di lidah itu sampai petang rasa pahitnya itu masih nampak lagi. Biasanya buah ini digunakan untuk kalau ada perempuan punya bayi kecil usia 1,5 tahun atau 2 tahun, supaya bayi ini tidak menyusu, biasanya diletak semacam itu di susunya. Ketika bayi ini menyusu rasanya pahit, sudah tidak lagi menyusu. Sini sebutnya buah apa? Kalau di tempat saya namanya disebut dengan buah putrawali namanya. Pernah dengar ya nama ini ya? Putrawali. Sini apa namanya? Sama ya, putrawali ya. Tuh pahit sangat tuh. Kalau yang tidak tahu ini kena pergi ke kampung-kampung supaya tahu ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Itu sampai-sampai baginda Nabi sampaikan manisnya madu itu boleh dirusak dengan pahitnya buah sobir tadi. Entahlah buah sobir itu apa, tapi yang buah yang sangat pahit yang sampai boleh merusak manisnya madu. Madu itu kan manis, betul ya? Ada tidak yang mengatakan kalau madu itu pahit? Semua sepakat, yang laki-laki mengatakan madu itu manis, kecuali yang perempuan kata madu itu pahit. Paham ya? Jadi gurauan orang itu, bagaimana cara beda madu original dengan madu yang tidak original? Mudah katanya. Macam mana? Kalau dia dibawa balik lalu bini marah, berarti madu original katanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, gurau. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian, apakah boleh kita itu mempunyai sifat hasad? Asal muasal sifat hasad ini ya haram hukumnya. Iri hati hukumnya haram. Tetapi ada satu hadis atau keterangan yang mengatakan ada perkara-perkara yang mana perkara tersebut kita boleh hasad. Boleh apa? Iri hati. Apa perkara-perkara tersebut? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. La hasada illa fisnaini. Kalimat ini disebutkan dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. La hasada illa fisnaini. Tidak ada hasad, tidak ada iri hati kecuali pada 2 perkara. Yang mana 2 perkara ini justru kita diperbolehkan untuk hasad atau iri hati. Apa saja 2 perkara yang kita boleh iri hati atau mempunyai sifat hasad? Yang pertama adalah rajulun atahullahu malan fasullita ala halakatihi fil haqqi. Yang pertama, hasad kepada seseorang yang mana orang itu oleh Allah diberikan harta. Ini belum selesai lagi. Hasad kepada seseorang yang orang itu oleh Allah diberikan harta, lalu harta itu oleh orang tersebut dihabiskan untuk jalan perkara yang hak, maka irilah kepada mereka.
Jadi kalau kita iri kepada orang kaya, itu jangan iri dengan hartanya, tapi irilah macam mana dia memperlakukan hartanya. Kalau hartanya dia gunakan untuk jalan yang hak, irilah pada perilakunya. Allah, ya Allah, aku iri dengan orang itu. Ya Allah, kau berikan harta dan hartanya ia habiskan untuk perkara yang hak. Yang demikian ini boleh. Jangan iri, ya Allah, kenapa orang itu kau berikan harta, aku tidak, ya Allah. Sepatut aku yang berhak untuk menerima rizki yang lebih itu, ya Allah. Nampak orang itu tak soleh-soleh mana dibandingkan dengan aku. Nah ini, berarti sombong ini namanya. Kemarin Ustadz jelaskan ya, sombong itu bukan hanya terdapat pada diri orang yang kaya sahaja, bukan terdapat pada orang yang punya jawatan sahaja, bukan hanya terdapat pada orang yang punya ilmu sahaja, bahkan orang bodoh, miskin atau rakyat biasa juga berpotensi sombong. Contohnya tadi itu orang orang yang bukan ahli ibadah tapi merasa dirinya ahli ibadah dibandingkan dengan orang lain. Ini berarti kan sombong. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, sebab orang yang menghabiskan hartanya digunakan atau dirusak atau digunakan untuk jalan kebaikan, ya sikit sekali. Maka kita boleh iri kepada mereka. Kemudian yang kedua, iri atau hasad kepada siapa? Yang kedua adalah wa rajulun atahullahul hikmata fahuwa yakdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua adalah seseorang yang oleh Allah diberikan ilmu, lalu dengan ilmu itu dia mengajarkannya dan dia mengamalkannya. Seseorang yang oleh Allah diberikan ilmu, yang mana dengan ilmu itu dia mengajarkannya dan dia mengamalkannya. Kita boleh iri, ya Allah, kau berikan ilmu kepada dia, ya Allah. Sama-sama dulu 4 tahun pergi ke pondok bersama saya, ternyata orang itu boleh mengamalkan ilmunya dan boleh mengajarkan ilmunya, sementara aku, ya Allah, tak boleh, ya Allah. Nah demikian ini kita boleh iri. Karena iri yang demikian ini justru menjadikan kita lebih baik, berbeda dengan iri-iri atau hasad yang pernah saya sampaikan dahulu kala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini perlu diketahui, hasad, makna hasad di sini. Jadi ini ada kalimat la hasada. Itu para ulama memberikan makna la hasada, jangan iri hati atau jangan hasad. Hasad di sini maknanya adalah al-ghibtoh. Ustaz ulangi, perhatikan molek-molek. Dalam bahasa kitab atau bahasa Arab yang ada dalam kitab, itu ada kalanya bahasa Arab dimaknai atau ditafsiri dengan sama-sama bahasa Arab. Kalau perbuatan yang tidak molek atau hasad yang tidak molek itu adalah hasad yang memang bermakna hasad. Tetapi kalau hasad yang sifatnya molek yang tadi dicontohkan 2 perkara tadi, maka hasad ini dalam ilmu bahasa Arab ditafsiri dengan kalimat al-ghibtoh. Apa namanya? Al-ghibtoh. Maknanya sama, hasad. Tetapi kalau al-ghibtoh, hasad yang mana hasad itu diperbolehkan. Hasad bimana al-ghibtoh. Boleh paham ya kalimat saya ya? Jadi kalau hasad yang tidak boleh itu adalah hasad yang memang maknanya hasad. Tetapi kalau hasad yang diperbolehkan, hasad yang bermakna al-ghibtoh. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam hadis yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, la hasada illa fisnaini. Tidak ada hasad atau tidak diperbolehkan hasad kecuali pada 2 perkara. Kalau yang pertama tadi kan sudah jelas. Dalam hadis yang lain itu berupa apa? Dalam hadis yang lain itu maknanya hadis yang ada perbandingan. Satu riwayat sahabat mengatakan hadisnya begini, tetapi satu sahabat lagi meriwayatkan hadisnya begini. Namanya hadis perbandingan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis yang lain baginda Nabi sampaikan, la hasada illa fisnaini. Yang pertama, rajulun allamahullahul qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari. Yang pertama, seseorang
yang mana orang tersebut mengajarkan Al-Quran baik pada tiap malamnya ataupun ini seseorang yang mana orang tersebut mengajarkan Al-Quran, dia membacanya di waktu malam, di waktu pagi hari dan di waktu siang hari. Seseorang yang mengajarkan Al-Quran yang dia sendiri membacanya di waktu malam, di waktu siang dan di waktu pagi hari. Maka yang demikian irilah dengan mereka. Bukan hanya setakat orang yang mampu mengajarkan Al-Quran sahaja, tetapi orang yang mengajarkan Al-Quran yang dia sendiri membaca tiap-tiap waktunya. Sekarang kan ya juga banyak orang-orang yang mengajar Al-Quran tetapi membacanya ketika dia mengajar. Selain daripada mengajar, tidak membacanya. Ini kritikan yang Masya Allah luar biasa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya ini pernah ditegur sama tok guru saya. Ketika saya hendak berangkat mengajar, jumpa dengan tok guru. Lalu tok guru bertanya, Sya'roni, panggilnya saya Sya'roni, nak pergi kemana? Mengajar tok guru. Mengajar apa kitab ini tok guru? Sudah kamu baca belum kitab yang kamu nanti nak ajarkan? Belum tok guru. Balik kak bilik baca dulu katanya. Balik dulu. Suruh membaca katanya. Suruh dibaca dulu. Jadi saya kalau semisal, minta maaf para jamaah, saya kalau semisal disuruh isi pengajian, lalu tiba di tengah jalan, lalu sama pihak masjid dimisi, Ustadz nanti takjuknya ini, minta maaf saya balik. Bukan berarti saya tidak mampu insya Allah. Cuman tadi itu thariqat saya, andaikan saya diberikan satu amanah, maka saya kena murojaah terlebih dahulu. Saya takut apa yang saya sampaikan itu hanya berasal daripada akal-akal saya sendiri, bukan bersumber daripada kitab. Akhirnya nampak indah di mulut, tetapi hakikatnya salah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi la hasada illa fisnaini, rajulun allamahullahul qur'ana fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahari fasami'ahu jarun lahu faqala. Dan dia mendengarkan orang ini membaca Al-Quran, lalu di dalam hatinya mengatakan, laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'malu. Apa maknanya? Iri hati itu, iri hati kepada orang yang tadi ya Ustadz sampaikan, membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, dan dia sendiri membacanya di waktu siang hari, petang hari, dan pagi hari. Lalu dia iri, ya Allah, andaikan engkau memberikan aku kemampuan umpama orang itu, maka niscaya aku juga akan mengamalkannya. Iri hati berarti. Pernah kita iri hati demikian? Ada orang baca Al-Quran, ya Allah, andaikan kau berikan aku kesempatan umpama orang itu, niscaya aku akan berbuat umpama orang itu. Kesempatan ada, tapi kita tak pernah melakukannya. Ini betul tidak? Kesempatan kan selalu ada, tetapi kita malas mengamalkannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kata baginda Nabi yang kedua, warajulun atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Seseorang yang oleh Allah diberikan harta, yang mana dengan harta itu ia rusakkan untuk perkara-perkara yang hak, berarti sama dengan yang di atas tadi. Lalu orang tersebut mengatakan, laitani utitu mislama utiya fulanun fa'amiltu mislama ya'malu. Ya Allah, andaikan kau berikan aku umpama orang tersebut ya Allah, maka niscaya aku pun juga akan berbuat sama umpama orang tersebut. Maka kita boleh iri, yang demikian iri dalam perkara kebaikan. Ketidakmampuan kita dalam urusan kebaikan, lalu kita iri kepada orang yang mempunyai kebaikan, harap-harap semoga Allah juga memberikan kebaikan kepada kita. Bukan iri dengan harta, bukan iri dengan jawatannya atau kekayaannya, bukan. Boleh paham ya kalimat saya ya? Alhamdulillah, tabarakallah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian nasihat yang kedua para jamaah yang dirahmati oleh Allah, habis untuk keterangan perihal tentang ijlis salasan bi salasin hatta takuna minal mu'minin. Sedikit lagi. Kemudian untuk mencegah daripada sifat hasad itu bagaimana?
Tadi kan dikatakan cegahlah sifat hasad dengan nasihat. Lalu bagaimana supaya kita mencegah iri hati yang ada dalam diri kita itu dengan cara apa? Ya dengan cara nasihat dalam kitab-kitab agamanya, nasihat daripada tok-tok gurunya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sangat beda ya. Kita itu jumpa dengan tok guru, kita itu jumpa dengan tok guru hanya sekedar jumpa saja, itu boleh menjadikan hati kita tenang, apalagi mendapati nasihat-nasihat daripada tok-tok guru kita. Dulu orang-orang dulu atuk-atuk kita dulu, mungkin kita boleh tengok atuk kita mungkin belajar kak pondok tak lama mana, bersama dengan tok guru tak lama mana. Berbeda dengan orang-orang sekarang, terkadang belajar ilmu sampai 5-10 tahun, tetapi ilmu yang ia dapat terkadang sikit sekali. Kenapa? Sebab orang-orang dulu ketika tawajuh atau menghadap tok guru memang niatnya betul-betul nak mendapati nasihat. Nasihat satu kalimat, dua kalimat yang disampaikan oleh tok guru boleh diingat sampai bila-bila masa. Sementara zaman sekarang yang kadang niat kita datang ke masjid itu bukan hanya sekedar berangkat atau mencari ilmu. Kadangkala nak jumpa dengan kawannya, kadangkala daripada duduk kat rumah lebih baik duduk kat masjid. Akhirnya apa? Diterangkan ilmu agama 1 jam 2 jam, balik sampai rumah tak ingat apa tadi yang disampaikan. Karena apa? Karena banyaknya niat. Maka dikatakan bahwa al-amalu innamal a'malu bin niyat. Sungguh sahnya suatu perkara itu ya dengan niat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nasihat yang kedua perihal tentang akhlak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau yang pertama sudah Ustaz jelaskan 3 perkara yang perlu kita halau dengan 3 perkara yang lain sehingga kita akan menjadi orang mukmin yang sempurna. Yang pertama, halaulah sifat takabur dengan sifat tawadhu. Yang kedua, halaulah sifat khirsun, sifat tamak dengan sifat qanaah. Yang ketiga, halaulah sifat hasad dengan nasihat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita yang kedua berkenaan dengan akhlak. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada mungkin seringkali kita mendengar kalimat begini, akhlak itu di atas ilmu. Kedudukan akhlak itu apa? Di atas ilmu. Buat apa orang yang punya ilmu tetapi tidak punya akhlak? Sering kan kita mendengar kalimat ini. Orang itu diutamakan akhlaknya dibandingkan dengan ilmunya. Ini wallahu a'lam, terserah jamaah bersetuju atau tidak. Kalau saya tidak sepakat dengan kalimat ini. Kenapa saya tidak sepakat dengan kalimat ini? Perhatikan molek-molek. Adab itu di atas ilmu. Tapi kalau saya bukan semacam itu, ilmu itu tetap di atas adab. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin dia memposisikan adab di atas ilmu kalau dia tidak mengerti ilmunya? Ya tentu ilmu dulu baru dia ada adab. Boleh kalimat ini? Bagaimana mungkin kita ini punya akhlak kalau tidak ada ilmu? Karena dengan ilmu itulah baru kita punya akhlak. Maka saya posisikan tetap ilmu itu lebih tinggi dibandingkan dengan adab dalam kalimat yang tadi itu. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, adab ataupun akhlak di dalam Islam itu terbagi menjadi 2. Ada yang dinamakan dengan akhlak mahmudah. Yang pertama, akhlak mahmudah itu apa maknanya? Akhlak yang baik ataupun akhlak yang terpuji. Seperti apa akhlak yang terpuji? Contoh, seperti halnya orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sabar, ikhlas, menepati janji, ini semuanya disebut dengan akhlak mahmudah, akhlak yang baik. Lalu kepada siapa kita harus mempunyai akhlak yang baik itu? Kepada siapa? Kepada 4. Diterangkan dalam kitab Minhajul Abidin. Ada 4 kita kena punya akhlak. Kepada siapa? Yang pertama adalah kepada Allah. Yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang ketiga adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Yang keempat adalah akhlak kita kepada sesama makhluk. Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada sesama manusia, kemudian kepada sesama makhluk. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Lalu yang pertama, akhlak kita kepada Allah. Sebagai bentuk kita ta'addub atau mempunyai adab kita kepada Allah atau pencipta kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Dengan cara macam mana akhlak kita kepada Allah? Yaitu dengan cara semampu kita untuk melakukan dengan baik apa yang oleh Allah perintahkan kepada hambanya, dan menjauhkan segala apa yang oleh Allah larang terhadap hambanya. Ini bentuk akhlak seorang hamba kepada Rabbnya atau kepada Allah Azza wa Jalla. Apa? Melakukan semampu mungkin apa yang oleh Allah perintahkan. Ustadz, kenapa di sini Ustadz menggunakan kalimat melakukan dengan semampu mungkin apa yang oleh Allah perintahkan? Sebab dalam agama itu tidak memaksa kita. Ada perkara-perkara yang memang harus kita kerjakan, tetapi dalam perkara-perkara tertentu kita boleh untuk tidak mengerjakan semampu kita. Contohnya apa? Contohnya dalam agama kita ada yang disebut dengan perkara wajib, ada yang disebut dengan perkara sunnah. Kalau kita tidak mampu melakukan perkara sunnah, kerjakan perkara yang wajib. Semampunya perkara sunnah kita kerjakan. Boleh ya kalimat ini ya? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Islam itu indah. Dulu ketika zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang baru saja masuk Islam. Lalu orang ini mengatakan, wahai baginda Nabi, aku itu tidak tahu apa yang harus aku kerjakan di dalam Islam. Aku tidak tahu apa yang harus aku kerjakan di dalam Islam. Lalu apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi, ketika aku sholat maka ikutlah aku sholat. Kata baginda Nabi, ketika aku sholat maka ikutlah aku sholat. Kata baginda Nabi. Lalu orang ini setiap baginda Nabi melakukan ibadah sholat, orang ini ikut sholat di belakang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi macam mana sholatnya dia ikut. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis atau di dalam kitab-kitab itu tidak ada yang menjelaskan satu kalimat pun perihal tentang cara sholat itu harus seperti ini. Itu tidak. Sebab di dalam hadis baginda Nabi sampaikan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana aku melakukan sholat. Shollu, sholatlah kama ra'aitumuni, sebagaimana engkau melihat aku sholat. Boleh paham ya kalimat ini ya? Akhirnya orang yang baru masuk Islam ini ketika mengikuti sholatnya baginda Nabi itu terasa ringan. Oh, baginda Nabi sholat yang semacam itu. Oh, ternyata aku boleh melakukan ibadah sholat. Maka ketika ini suatu pengajaran kepada kita, ketika ada seorang mu'alaf masuk Islam, jangan kita berat-beratkan dengan harus. Contoh diajak sholat misal, atau disuruh sholat, tetapi sholatnya imamnya bacaannya panjang sekali. Akhirnya apa? Orang yang mu'alaf ini punya perasaan, oh betapa beratnya dalam agama Islam, sholat saja harus 1 jam. Akhirnya menjadikan apa? Akhirnya menjadikan hatinya ragu untuk meneruskan masuk Islam. Ya sudah, sholat. Saya ini punya 3 pelajar mu'alaf daripada Vietnam. Jadi ada pelajar saya daripada Vietnam ini mu'alaf, masih kecil-kecil lagi, usia masih di bawah 20 tahun. Masuk ke pondok, mulanya kami nggak tahu kalau pelajar itu mu'alaf, disuruh menghafal Al-Quran. Nah ini ya memang pondok tahfiz, pondok tempat menghafal Al-Quran. Pelajar ini tak semangat. Akhirnya yang dua ini terus langsung belajar kepada saya. Coba saya analisa, oh ternyata keluarga ini mu'alaf dan dia juga termasuk pelajar mu'alaf. Macam mana boleh orang yang baru masuk Islam suruh terus hafalkan Al-Quran? Sholat saja kadangkala tak betul lagi. Dimulai daripada perkara yang kecil. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, jadi termasuk adab kita kepada Allah
melakukan dengan semampu kita perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang oleh Allah larang terhadap diri kita. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, contoh yang termudah ini terutama di dalam kita melakukan ibadah kita kena ada adab kepada Allah. Terutama di dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, kena ada adab kepada Allah. Umpama sholat, ketika kita melakukan ibadah kepada Allah, maka adab kita bukan hanya ketika kita melakukan sholat saja, bukan, tetapi adab kita sebelum melakukan sholat, di saat melakukan sholat, selepas melakukan sholat. Perhatikan, ketika kita beribadah kepada Allah, maka adab kita kepada Allah dalam urusan sholat, sebelum sholat kita kena atur adab kita, ketika kita sholat atur adab kita, dan selepas melakukan sholat kita pun juga atur adab kita kepada Allah. Yang pertama adalah sebelum sholat. Kira-kira adab kita kepada Allah itu apa sebelum sholat? Kita memakai baju yang bersih, tempat kita pastikan bersihnya. Ketika kita sholat berjamaah, sebelum kita memulai daripada takbir, pastikan safnya lurus. Ini termasuk adab kita kepada Allah. Terkadang kita ini terbalik para jamaah. Ketika kita nak menghadap kepada Allah, kita memakai pakaian yang biasa-biasa sahaja. Tetapi bila kita nak menghadap kepada makhluk yang lebih mulia dibandingkan dengan kita, terkadang kita mempersiapkan diri dengan memakai baju yang mewah dan mahalnya. Contoh esok pagi kita ini ada esok pagi kita ada jemputan majelis oleh Perdana Menteri. Ustaz nak tanya, agak-agak baju yang kita pakai itu baju yang macam mana? Wah, baju yang paling the best Ustadz yang kita pakai, betul kan? Coba begini mudahnya. Coba kita total harga baju kita ini harganya berapa? Mulai daripada kopiah, baju kita, kain pelikat kita ini, kalau kita total ini berapa? Mungkin 50 ringgit ya, mungkin 50 ringgit. Tapi baju kerja kita, urusan kita kepada makhluk, umpama kerja kita di office, coba hitung. Baju kita itu agak-agak harganya berapa? Lebih kan 50 ringgit? Dengan jasnya, dengan dasinya, dengan celananya, dengan kasut yang mahalnya, tak cukup dah 100 ringgit, tak cukup. Padahal kita kerja untuk makhluk. Nah, kita kerja untuk Allah. Umpama sholat kita pakai baju yang asal-asal sahaja. Nah ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Ada satu video yang viral baru-baru pada bulan Ramadan kemarin. Ada pelajar pondok datang di mall di Indonesia ini. Ada pelajar pondok datang ke mall. Biasanya kalau pergi ke mall atau pusat pembelanjaan itu pakai baju yang macam mana? Yes, pakai baju yang celananya, kasutnya kan kayak gitu. Ini tidak. Ada pelajar pondok pergi ke mall atau pusat pembelanjaan itu pakai baju pondoknya, pakai kain pelikatnya dan seterusnya. Ada orang yang pelik pergi ke tempat pusat pembelanjaan tapi pakai baju macam itu, macam orang nak pergi sholat Jumat. Diviralkan, diambil gambarnya, lalu diletak dalam Facebook dan YouTube-nya. Ternyata viral. Maksud hati dia nak meremehkan pelajar pondok. Ternyata apa? Ternyata kain pelikatnya itu bila ditotal harganya, kain pelikatnya saja, belum bajunya dan kopiahnya. Kain pelikatnya saja ini kalau di harga di Indonesia itu namanya jenama BHS. BHS apa sih? BHS. Itu harganya itu kurang lebih sekitar 500 Rm. Jadi kalau jamaah nak kain pelikat yang harganya 500 sampai 1000 Rm boleh tempah kepada saya. Banyak di Indonesia. Tok-tok guru selalu memakai kain yang semacam itu. Ini Masya Allah tabarakallah. Akhirnya viral, bermaksud nak merendahkan. Ternyata apa? Ternyata justru bajunya lebih mahal. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita hendak melakukan ibadah sholat, adab kita macam mana? Luruskan shaf kita. Yang kedua, adab kita ketika di dalam sholat. Bagaimana adab kita ketika kita di dalam sholat? Tentu dengan cara apa yang kita fikirkan di dalam hati dan pikiran kita semuanya tertuju untuk Allah.
Selama hati kita masih ada perkara-perkara dunianya, maka belum dinamakan kita punya adab kepada Allah. Ketika kita takbir, Allahu Akbar, kita membaca doa iftitah. Di dalam doa iftitah kita ada kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku ya Allah hanya untuk Engkau ya Allah, sang penguasa alam ini ya Allah. Maka dalam ibadah salat kita, kalau kita menerapkan kalimat tadi, maka akan terdapat sifat yang dinamakan sifat khusyuk. Terkadang salat kita kan tidak, orangnya ada di dalam masjid tetapi hatinya tertinggal di rumah. Tertinggal bagaimana? Orangnya takbir salat Allahu Akbar, ceritanya nak pergi ke masjid, cari kunci kereta tak jumpa, cari kunci motor tak jumpa, cari dompet tak jumpa, sampai masjid takbir Allahu Akbar, ingat ya Allah kunci kereta ada di atas lemari. Nah ini pernah kita demikian ya, seringkali Ustadz kan kayak gitu, betul kan? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin itu ketika saya menjelaskan kalimat ini, itu saya ada soalan. Ustadz, tadi Ustadz katakan termasuk di antara kalau kita boleh meresapi inna sholati wa nusuki wa mahyaya, itu termasuk salah satu yang boleh menjadikan kita khusyuk di dalam melakukan sholat. Iya betul. Selama kita itu hatinya masih ingat dengan perkara lain, berarti kita tidak dinamakan dengan khusyuk. Iya, saya katakan betul. Masalahnya begini Ustadz, saya ini pernah ketika sudah masuk waktu sholat, saya terus melakukan ibadah sholat. Di tengah-tengah sholat saya, itu saya baru ingat kalau saya ini hidupkan ini dapur, tengah masak air. Di tengah-tengah sholat, saya ini tengah masak. Apa namanya? Ingat kalau saya ini meninggalkan ini tadi loh, apa? Dapur yang tengah saya masak, entah masak apa. Itu bagaimana Ustadz? Kalau saya melanjutkan sholat saya yakin itu terbakar katanya. Kalau saya membatalkan sholat saya, berarti saya selamat. Coba agak-agak tolong bagi jawabannya macam mana? Ada perempuan tengah masak, masuk waktu sholat, terus dia melakukan sholat. Di tengah-tengah sholat ingat, ya Allah baru masak tadi saya tinggal. Kalau saya teruskan sholat ini, kebakar itu dapur. Ini yang lebih baik dibatalkan sholatnya atau terus melakukan sholatnya dan dia yakin kalau dia meneruskan sholatnya akan terbakar. Agak-agak yang mana ini? Yang mana? Teruskan sholatnya atau dibatalkan? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, mula-mula saya pikir gimana ini cara menjawabnya. Ini nggak ada dalam ilmu fiqh, kalau tengah masak nggak ada dibahas ini. Ya pandai-pandai. Kalau semisal kita yakin dengan cara kita meneruskan sholat itu ternyata tadi itu bahaya akan nampak berupa kebakar tadi, ya kita boleh untuk membatalkan sholat kalau kita yakin. Tapi kalau semisal andaikan saya tetap melanjutkan sholat tidak sampai kebakar, ya tetap harus melanjutkan ibadah sholat. Begitu caranya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam salah satu hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba, nadhifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanadhafu afniyatikum. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sesungguhnya Allah itu baik dan Allah mencintai kebaikan. Allah itu bersih, Allah menyukai kebersihan, dan Allah itu dan Allah itu mulia, dan Allah menyukai kemuliaan, dan Allah maha indah, maka Allah pun menyukai keindahan. Oleh sebab itu bersihkan tempat-tempatmu, kata baginda Nabi. Bermakna bagaimana? Sesuatu perkara yang hubungannya dengan ibadah kita pastikan kalau semuanya bersih, sebab Allah cinta kepada kebersihan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dalam ayat Al-Quran, innallaha yuhibbut tawwabina, kemudian diteruskan wa yuhibbul mutatahhirin.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian adab kita selepas daripada melakukan sholat. Apa agak-agak selepas kita melakukan sholat, apa adab kita kepada Allah? Adab kita selepas melakukan sholat, adab kita kepada Allah tidak langsung selepas sholat Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kita berdiri lari ambil handphone. Bukan. Tetapi adab kita kepada Allah selepas melakukan sholat Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baginda Nabi mengajarkan kepada kita untuk berzikir. Maka termasuk di antara fadilah kita sholat berjamaah di masjid itu semacam itu. Yang pertama, sholat di masjid boleh mendatangkan kekhusyuan dibandingkan sholat kita di rumah. Kita takbir Allahu Akbar, tak ada orang yang ganggu. Kalau kita sholat ke rumah tengah takbir Allahu Akbar, istri panggil B, ayah, anak panggil ayah, akhirnya sholat kita terganggu. Betul kan? Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sholat berjamaah di masjid, selepas imam Assalamualaikum, Assalamualaikum, imam selalu berzikir yang diikuti oleh jamaahnya. Saya tidak yakin kalau kita sholat sendirian ke rumah, selepas salam kemudian kita masih duduk berzikir. Saya nggak yakin. Kalaupun tetap zikir, saya kira ya zikirnya asal-asalan, tidak umpama kita ketika sholat berjamaah. Betul? Yang bilang betul pengalaman berarti ini. Ya sama, saya juga ya sama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, itu termasuk di antara fadilah kita sholat berjamaah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan minggu yang akan datang pada hadapan. Al-afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.